Oke ya. Jadi itu dia mean square error ya. Jadi di sini ekspektasi dari X min C kuadrat itu besar sama dengan ekspektasi dari X min mu kuadrat. Jadi ini maknanya sama dengan makna dari sifat kedua dari rata-rata yang pernah kita bahas di materi deskriptif statistik. Bedanya sekarang kita nggak pakai sigma, tapi di sini kita pakai tanda rata-rata gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau dari tanda-tandanya ini kayaknya Zoom saya ini nggak termasuk yang dapat license ya, jadi mungkin nanti tiba-tiba nanti setelah 40 menit kita harus ini ya, kita harus ulang lagi masuk ke Zoom-nya ya. Jadi oke, nanti kita lihat. Soalnya kalau memang dapat kalau ini dapat yang license, biasanya pilihan ketika record tuh dia akan bilang mau record di lokal apa di cloud gitu, ini nggak ada pilihan ya. Jadi nanti kayaknya ini bakal kena yang maksimum 40 menit. Oke, jelas ya yang ini. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita udah bahas ekspektasi atau dengan kata lain itu rata-rata. Sekarang seperti yang ada di materi deskriptif statistik, kita akan bahas variansi dan kovariansi. Ya, oke. Ingat apa bedanya variansi dan kovariansi? Beda apapun ya. Apa yang bisa Anda katakan tentang perbedaan antara variansi dan kovariansi? Silakan. Sebutkan namanya. Tentang jumlah variabel yang terkait, ada yang mau kasih pendapat nggak? Apa bedanya variansi dan kovariansi dalam hal jumlah variabel? Halo? Saya tunjuk ya. Tari Trinata ada? Halo, ada Tari? Oke, Martin ada? Martin Gabriela? Ya, ada respon. Yasmin ada? Ada, Bu. Ya, gimana Yasmin bisa kasih pendapat tentang apa yang Anda bisa katakan perbedaan antara variansi dan kovariansi, tentang apa aja? Perbedaan ya, Bu. Kalau variansi itu yang saya tahu ukuran korelasi dengan variabel acak yang sama. Terus kalau kovarian dia dua variabelnya beda. Gitu sih, Bu, yang saya tahu. Oke, jadi yang satu variabel yang mana, yang dua variabel yang mana, Yasmin? Yang dua variabel yang kovarian. Yang satu variabel yang varians. Iya. Oke, ya dalam hal itu benar ya. Jadi variansi itu terkait, jadi kita nggak bisa bilang variansi X dan Y itu nggak ada ya, cuma ada variansi X atau variansi Y ya. Jadi variansi dari satu variabel. Sedangkan kalau kovariansi itu pasti terkait dua variabel, nggak ada kovarians dari X, kovarians dari Y, yang ada kovarians antara X dan Y. Ya, oke. Kemudian dari sisi definisinya, kalau variansi kita bicara seberapa bervariasikah sebuah variabel. Kalau kovariansi ini mirip dengan korelasi ya, seberapa terkaitkah kedua variabel? Keterkaitnya bagaimana? Benar-benar seperti korelasi, apakah dia berbanding lurus, berbanding terbalik, seperti itu ya. Oke ya. Yang lain sudah ingat lagi ya apa variansi dan kovariansi. Sekarang kita akan masuk ke
ke rumus. Maaf sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi rata-rata itu tidak mengatakan apapun tentang variasi atau sebaran data ya. Nah, misalnya seperti ini, kita punya random variable W, Y, dan Z. Di sini ada W-nya yang ini ya, yang paling kanan ya. W itu misalnya kemungkinan nilainya cuma 0 aja, dengan peluang 1. Rata-ratanya berapa? Berapa rata-ratanya? Dengan rumus yang kita bahas hari lalu, minggu lalu ya. Berapa rata-rata W? 0 kan. 0 ya. 0 kali 1, 0. Kemudian ada lagi random variable Y. Kemungkinan nilainya ada 2, min 1, dan 1. Oke. Dan kemudian di sini katanya peluangnya sama, setengah-setengah. Jadi rata-ratanya adalah 0 juga. 0 juga. 0 juga ya. Min setengah ditambah 1 kali setengah, jadi 0. Jadi rata-ratanya 0 juga. Y 0, W 0, rata-ratanya. Nah, sekarang si Z. Ini kemungkinan nilainya ada 4. Min 100, 50, 50, 100. Kemudian masing-masing peluangnya 0,25. Kalau dihitung rata-ratanya adalah 0 juga, Bu. 0 juga. Nah, sekarang Anda bisa lihat semua rata-ratanya 0. Nah, terus sebenarnya mereka nggak sama kan, mereka berbeda. Nah, dalam hal itu kita perlu sebuah ukuran baru ya untuk menyatakan perbedaannya. Itu dalam hal ini mereka berbeda dalam hal variasinya. Yang W ini nggak bervariasi sama sekali, cuma kemungkinannya cuma 1, 0. Yang Y ada 2 kemungkinan nilainya ya. Yang Z ada 4. Jadi yang paling bervariasi yang mana nih? Berdasarkan data yang ini, kenapa kita menghitung-hitung? W, Y, atau Z? Z ya. Jadi dalam hal variasi, nanti kita akan bisa mengatakan bahwa Z itu lebih bervariasi dari Y lebih bervariasi dari W, seperti itu. Oke ya, itu kegunaannya variasi. Sekarang kita akan membahas rumus. Bagaimana cara menghitung variasi dengan rumus yang terkait dengan random variable? Kalau yang rumus variasi biasanya, Anda ingat ada 2 variasi untuk apa? Untuk sampel dan populasi ya. Kalau untuk populasi, rumus variansinya ada yang ingat nggak? Sama dengan apa? Sigma apa? X min mu gitu kan ya. Kemudian diapakan? Dibagi N, Bu. Ini udah nih. Dipadatin. Dipangkatin dulu kan? Ya. Dibagi Ya, Bu. N. Nah, kalau sampel sigma X min X bar ya. Oh, sorry. Ya, X kurang X bar dibagi apa? N-1, Bu. N-1. Oke, ini versi deskriptif statistik. Sekarang versi random variable bagaimana? Nah, ini dia versi variansi untuk random variable. Oke, pertama kita tulis var X. Nah, kalau EX kan kebiasaannya pakai kurung siku ya, jadi sekarang diterima aja kalau kita nulis var X itu biasanya pakai kurungnya nggak siku, saya juga nggak tahu kenapa harus begitu ya. Jadi kalau EX itu biasanya pakai kurung siku, kalau var X itu nggak pakai kurung siku. Terus simbolnya variansi sama aja dengan deskriptif statistik, sigma kuadrat. Kemudian variansi ini definisikan sebagai nih rumus yang ini kita pakai rata-rata sekarang di sini. Ya. Rata-rata atau ekspektasi dari X min mu kuadrat. Jadi yang ini nih ya. Bagian sini X min mu kuadratnya pindah ke sini. Kemudian sigma dibagi N-nya itu digantikan oleh ekspektasi. Ya, jadi ini dia rumus variansi. Silakan dicatat apakah ada pertanyaan. Ya, jadi kalian harus ingat-ingat nih, ini rumus yang deskriptif statistik, ini rumus
Random variable sebenarnya ini sama gitu ya, ada kaitannya sebenarnya sama. Cuma yang di diskritisasi kan nggak random gitu ya, itu data mentah kayak gitu. Kalau di sini terkait dengan sebuah random variable. Oke. Nah, rumus yang expected x min mu kuadrat ini bisa kita uraikan menjadi sebagai berikut ya. Jadi ini rumusnya sama dengan expected dari x min mu kuadrat. Yang ini kita kita uraikan jadi apa? X kuadrat kurang ini kan? Kurang 2. Ini saya tulis di sini nih, soalnya agak-agak ini ya. Expected x min mu ya dikuadratkan itu sama dengan expected. Coba diuraikan di dalam itu apa? X kuadrat kurang apa? 2 mu X. 2 mu X ditambah ya, ini salah kan? Ya, tambah, Bu. Tambah mu kuadrat. Oke. Kemudian sambung sini ya. Sama dengan expected. Oke. Expected dari X kuadrat. Oke. Kemudian ini ada, kita ubah si apa namanya? Ini dulu deh, kita ubah ini yang si apa namanya? Kita kan tahu kalau ada ini ada expected. Tunggu deh. Saya ulang ya. Oke, ulang. Nah, di baris selanjutnya tuh kita keluarkan dulu ya ininya masing-masing. Jadi kita keluarkan dulu sama dengan. Jadi yang ini keluar jadi apa? Karena dia variabel. Tetap ya. Jadi ini kita keluarkan jadi ini. Sampai sana jelas, ini keluar. Ya. Sekarang ini kita keluarin lagi. Ini jadi dikurang ya, expected. Oke. 2 mu X. Nah, dalamnya itu ada expected 2 mu X. Sampai sana ya. Kemudian kalian tahu kalau expected dari konstanta hasilnya apa kemarin? Bagian yang ini nih. Expected dari konstanta adalah? Konstantanya. Ya, konstantanya ya. Jadi ini keluar ya. Ini keluar seperti ini. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi di sini kita lanjutkan. Ini adalah expected X kuadrat dikurangi. Nah, bagian sini. Kalau yang ini, apa namanya, expected dari X itu kan EX ya. Oke, jadi kita bisa tulis begini kan. Pertama ini dulu ya, duanya keluar ya, 2 gitu ya. Kemudian mu ini kan sebuah konstanta juga ya, bisa keluar kan ya, keluar. Oke, jadi sekarang tinggal EX. Kalian bisa mengikuti perubahannya. Ini 2 mu EX ditambah mu kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Expected X kuadrat dikurang. Nah, EX itu mu bukan? Ini. Mu ya. Benar kan? Si EX adalah mu. Halo. Iya, Bu. Ya, Betul. jadi ini 2 mu kuadrat ya. Iya. Ditambah mu kuadrat. Jadi berapa? Jadinya EX expected X kuadrat dikurang 2 mu 2 mu EX kuadrat tambah mu kuadrat jadi min 1 ya. min 1. Oke, nah jadi begini. Nah, sehingga makanya rumus akhirnya adalah si mu ini kita balikin lagi ke EX. Nah, ini. Sehingga rumus akhirnya nanti kalau kalian hitung-hitung variasi, kalian pakai yang ini. Nah, begitu ya. Silakan apakah ada pertanyaan untuk penurunan rumus ini? Ini yang di slide agak lompat-lompat ya. Ini juga ada salahnya nih, harusnya tambah. Sehingga jadilah nanti kalau kalian mau hitung variansi, pertama kalian hitung dulu rata-ratanya berapa ini ya. Di sini rata-ratanya, kemudian kalian hitung lagi fungsinya
fungsi X dalam X kuadrat ya, yang ini. Yang kemarin nih GX, masih ingat? Nah, jadi fungsi X kuadrat, kemudian dicari, kemudian rata-ratanya dikuadratkan, dapatlah variansinya. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Variansi kan udah tahu, kemudian standar deviasi, masih ingat akar dari variansi ya, jadi ini simpel lah ya. Standar deviasi adalah akar dari variansi. Ingat juga bahwa variansi itu selalu positif atau nol. Semakin besar variansi berarti semakin bervariasilah si variabel, seperti itu aja. Oke, ini contoh cara menghitung variansi. Misalnya ini percobaan basic ya, melempar dadu lagi. Melempar dadu kalian ingat rata-ratanya 7/2 ya? Masih ingat kan? 1 kali 1/6 tambah 2 kali 1/6 sampai 6 kali 1/6 nanti dapatnya 7/2. Ini rata-rata. Padahal tadi untuk menghitung variansi kita butuh dua angka kan ya. Yang pertama rata-rata, kemudian expected X kuadrat. Jadi yang ini udah dapat nih 7/2. Tinggal dimasukkan ya ke sini 7/2. Nah, sekarang bagian yang ini belum punya, karena itu kita hitung. Expected X kuadrat, gimana caranya? Misalnya kita kan ada nilainya dari X1 sampai X6, jadi di sini kita ambil aja, jadi 1 kuadrat kali 1/6, tambah 2 kuadrat kali 1/6, tambah dan seterusnya sampai 6 kuadrat kali 1/6, sama dengan 91/6. Gitu. Ya, nah ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu dihitung, dapatlah 35/12. Jadi ini variansi dari si random variable X, di mana X adalah kemungkinan muka dadu ya. Kalau kita sekali melempar dadu itu dapat rata-ratanya 7/2, kemudian variansinya 35/12. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Bu, tadi 7/2 ekspektasi dapat dari mana Bu? 7/2 dari rumus ekspektasi kan X-nya adalah kemungkinannya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya? Masing-masing peluangnya berapa? Per 6 kan? Iya, Bu. Ya, sehingga EX adalah 1 kali 1/6 tambah 2 kali 1/6 dan seterusnya sampai 6 kali 1/6. Ini nanti kalau dijumlahkan terus hasilnya 7/2 ya. Ada tadi di mana tadi ya? Kayaknya ada deh. Oh, oke. Saya lupa kemarin. Nah, ini dia nih. Ya, ini rata-ratanya 7/2. Makasih Bu. Ya. Silakan, apakah ada lagi pertanyaan tentang variansi? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ini pengembangan dari rumus variansi ya. Bagaimana kalau variansi dari AX tambah B ya? Jadi sini kalau variansi antara AX tambah B hasilnya akan menjadi A kuadrat var X. Kenapa? Yang pertama adalah ini konstanta ya. Variansi dari konstanta adalah 0. Jadi beda ya, kalau ekspektasi dari konstanta hasilnya apa? Konstanta, Bu. Konstantanya. Tapi kalau var sama dengan 0 Nol. ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya EX ya EX gitu ya. EX itu ya EX gitu. Tunggu. Saya gini. EAX jadinya berapa kemarin? A kali EX ya. Nah, kalau var AX hasilnya adalah A kuadrat var X. Ya, ingat-ingat ya bedanya antara ekspektasi dan variansi. Jadi konstantanya dikuadratkan, terus dikeluarkan ya. Ini nih. Jadi bagian AX ini A kuadrat var X. Dan bagian B-nya 0. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, ini udah tadi. Kemudian kita bahas lagi variansi dari indikator random variable. Nah, masih ingat rata-rata dari indikator random variable sama dengan apa? Terkait dengan event A itu? EX sama dengan? Kan indikator random variable itu kan dia kemungkinannya 0 dan 1 gitu ya. 1 jika jika A terjadi gitu ya. 0 jika A tidak terjadi. Masih ingat? Jadi di kemarin itu EX apa bukan EX ya, sorry, EI. EI sama dengan apa? Saya ingat. Ini kan 0 jika tidak terjadi kan sebenarnya kemungkinannya apa? PA komplement kan? Jika A terjadi kemungkinannya PA. Jadi 0 kali PA komplement ditambah 1 kali PA komplement, jadi ekspektasinya sama dengan apa? P apa? PA. PA, Bu. PA ya. Nah, sekarang kita bahas variansinya. Variansi I sama dengan EI kuadrat dikurang EI kuadrat. Nah, ini kalau turunkan lagi, ini dia rumusnya. Jadi, variansi dari indikator random variable adalah peluang A dikali peluang A komplement. Ya, ini PA dikali 1 kurang PA. Atau variansi dari I adalah terjadi peluang terjadi A dan dikali peluang tidak terjadi A ya, seperti itu. Oh, Bu, itu berarti kurung sikunya nggak ngaruh, Bu? Yang mana? Yang rumus paling bawah. Ini bisa begini juga kan? Oh, Mau begini juga bisa kan? Ya ini kurung kural juga boleh. oke. Ya, saya tulis ya. Jadi var I itu variasi dari indikator random variable adalah PA, saya bisa tulis gini kan, PA kali PA komplement. Sebenarnya seperti ini aja, PA kali PA komplement. PA komplement kan sama dengan 1 dikurang PA ya. Oke, ini perlu kalian ingat-ingat, ini walaupun kelihatannya simple straightforward gitu ya, ini berguna untuk menyelesaikan soal yang biasanya rumit gitu ya, disederhanakan menjadi ini. Jadi ingat-ingat sifat dari variansi I, ingat-ingat juga dari rata-rata I. I sama PA, variansi I adalah PA kali 1 kurang PA. Nanti kalau setelah UTS ya, kalian akan tahu si indikator random variable ini ada nama lain ya, Bernoulli random variable. Oke? Buat yang pernah ngambil start prop tentu ingat ya, ada namanya Bernoulli random variable. Jadi ini sama ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi udah variansi. Sekarang kita bahas kovariansi. Seperti saya udah jelasin tadi, kovariansi itu definisinya sebenarnya mirip dengan korelasi. Korelasi apa gunanya dulu, masih ingat? Untuk mengetahui apa? Kita hitung korelasi. Hubungan antara Dan Bagaimana? variabel X dengan Y. Hubungan apa tadi? Keterkaitan antara variabel X dengan Y. Oke, benar ya. Keterkaitan antara variabel X dan Y. Oke, barusan ada Samuel. Yang baru jawab barusan siapa? Samuel Anderson, Bu. Oh, Samuel juga. Oke. Keterkaitannya biasanya seperti apa, Samuel, hubungannya? Bisa dilihat dari Keterkaitannya beberapa, adalah- cuman Hmm? biasanya bisa dilihat dari perubahan pada variabel Y yang misalnya biasanya dipengaruhi oleh variabel X gitu misalnya. Nggak harus dipengaruhi. Masih ingat kalau kita bicara korelasi nggak boleh bilang mempengaruhi atau menyebabkan ya. Terkait aja Oh, iya, Bu. ya. Oke. Terkait. Oke, kemudian biasanya hubungannya kalau kita bicara hubungan linear biasanya hubungannya ada dua jenisnya, berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Nah, si kovarians sebenarnya sesuatu yang sama dengan korelasi. Kalian kalau saya bingung kovarians ini apa, ingat aja dia itu sebenarnya definisi sama dengan korelasi. Bedanya apa antara kovariansi dan korelasi? Kalau korelasi itu nilainya ada batasnya gitu. Masih ingat kalau korelasi itu nilainya dari berapa ke berapa? 0 sampai 1. Dari min 1 ke 1 ya, utamanya ya. Min 1 ke 1 ya, 0 di tengah-tengah.
Kalau kita mau ambil absolutnya ya antara 0 dan 1, tapi sebenarnya nilainya antara -1 dan 1. Jadi nggak ada misalnya perhitungan korelasi yang nilainya kecil dari -1 atau di atas 1. Nah, kalau kovariansi ini, dia nilainya nggak ada batasannya, jadi bisa aja -50, bisa jadi dia 13 gitu, bisa aja kalau kovariansi. Jadi perbedaannya kalau korelasi itu ada nilai apa namanya ya, ada nilai standarnya gitu ya. Kalau kovariansi nggak ada. Tapi dalam hal tanda sama ya. Hal tanda sama artinya apa? Kalau kalian ngitung kovariansi dapat nilai 0, artinya apa? Tidak terkait gitu ya, tidak terkait. Kalau misalnya positif dapat kovariansinya, maka hubungannya positif berbanding lurus. Kalau nanti negatif kovariansinya juga artinya berbanding terbalik. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menghitung kovariansi untuk random variable X, Y ya. Ya, oke, ada X, ada Y. Ini dia rumusnya. Jadi kovariansi X dan Y ini adalah expected dari X min mu X dikali dengan Y kurang mu Y. Jadi ini apa selisih antara ini ya. Antara apa namanya? Antara suatu data dengan rata-rata, seperti itu juga. Nah, nanti kalau disederhanakan, kalian akan dapat rumus ini. Saya nggak bahas penurunannya ya. Nah, ini dia rumus kovariansi antara X dan Y. Yang pertama adalah ini expected dari X dikali Y ya. X kali Y ini. X dan Y, itu bisa juga seperti itu. X, Y, dikurangi rata-rata X dikali rata-rata Y. Ini sebenarnya ini ya kovariansi ini sebenarnya agak-agak mirip dengan rumus variansi. Rumus variansi masih ingat yang barusan kita bahas? Var X sama dengan apa? Ya apa? X kuadrat. X kuadrat dikurang ya apa? X dikuadratkan di luarnya. Di luar. Terus Nah, dikuadratkan. oke. Ini kalau kita mau jembrengin kan gini kan ya? Kenapa? Putus. Bentar. PPT saya hilang ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu, hilang, Bu. Apa ya? Tiba begitu ya. Oke. Sekarang udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi ini kalau kita mau jabarkan, ini jadi ini kan, XX gitu ya, dikurangi EX kan? Ya. Enggak? Iya, Bu. Nah, coba lihat ke atas. Mirip nggak? Sama rumus ini? Iya, mirip, Bu. Mirip, cuma sekarang X-nya jadi Y ya. Jadi sebenarnya kan, ya benar. Oke, jadi antara variansi sama kovariansi sebenarnya sama. Cuma di variansi kita cuma ngelihat X sama dia dengan dirinya sendiri gitu ya. Di XX, ini seperti ini. Sedangkan kalau kovariansi tuh udah melibatkan dua variabel. Oke? Ya. Seperti itu, silakan diperhatikan. Nah, ini saya dapat warning waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Jadi beberapa saat lagi ini akan exit. Terus kalau nanti exit kita langsung istirahat 5 menit aja ya. Oke, nanti kalau dia kalau saya katakan udah kita stop, nanti langsung kita istirahat 5 menit. Kita masih ada 4 menit. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk kovariansi? Jadi boleh dibilang itu variasi itu sebenarnya adalah hubungan antara variabel itu dengan dirinya sendiri, bisa dianggap gitu ya. Keterkaitan antara satu variabel itu dengan diri sendiri, dan kovariansi itu adalah keterkaitan antara dua variabel ya. Ini rumusnya seperti ini. Oke, jadi kalau kalian lupa gitu rumus kovariansi, ingat aja rumus variansi apa, nanti udah petain aja yang ini jadi Y gitu ya, XX jadi XY gitu ya. Kemudian tadi ada EX jadi EXY. Oke, kemudian perlu diingat lagi hubungan antara kovariansi dan korelasi gunanya sama, cuma skalanya beda ya. Kalau korelasi skalanya dari -1 sampai 1. Kemudian kalau korelasi kita bisa bilang tuh hubungannya kuat, lemah, moderate gitu ya, itu bisa kalau di korelasi. Tapi kalau di kovariansi kita nggak bisa bilang apa-apa soal itu. Karena skalanya bebas ya. Nggak ada
saya nggak bisa bilang nggak standar ya. Intinya itu nggak ada batasannya kalau kovariansi. Jadi kita cuma bisa bilang positif negatifnya aja atau nol ya ketika kita hitung kovariansi. Oke. Ini adalah catatan ya. Jadi kovariansi menunjukkan hubungan linear antara dua variabel. Oke. Kemudian kalau kovariansi nol artinya random variable X dan Y itu tidak terkait, nggak ada hubungan linear ya. Tidak terkait. Kemudian perlu diperhatikan tidak terkait itu tidak selamanya itu bersifat independen walaupun ya kalau dua random variable itu independen sudah pasti dia uncorrelated. Jadi kalau independen udah pasti dia tidak terkait, tapi belum tentu sebaliknya. Oke ya, ini perlu dicatat. Ini menarik nih kalau untuk soal pilihan ganda atau apa ya. Jadi ini kalian ingat-ingat ya. Oke, ini ada beberapa penurunannya, tapi saya nggak akan bahas ya. Ini nanti buat pengayaan aja. Jadi kovariansi XX sama dengan var X ya, kayak yang tunjukin tadi ya. Kovariansi XY itu sama dengan kovariansi YX dan seterusnya. Oke. Saya akan melanjutkan materi variasi dan kovariansi ini setelah break ya. Jadi sekarang kita break aja daripada yang mendadak putus. Oke, 5 menit lagi kita lanjutkan materinya.